itu dua-duanya tidak dapat berbuat apa-apa. Yang mampu membuat Yesus itu bisa melakukan mujizat hanya Tuhannya, yaitu siapa? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Seperti itu, Bu. Pak Zulkifli, itu Bapak sebetulnya sedang menempeleng diri Bapak sendiri. Bapak mengatakan mujizat itu tanda ilahi dari Tuhan. Sekarang buktikan mana Nabi Bapak punya tanda kalau dia mendapatkan kuasa dari Tuhan. Tuhan Bapak tidak punya itu, Pak. Tidak punya mujizat, Pak. Dia tidak bisa memberikan tanda dan tidak ada bukti bahwa Nabi Bapak itu adalah berasal daripada Tuhan. Karena Tuhan Bapak tidak punya kuasa itu, Pak. Halo. Nah, justru itu membuktikan bahwa Yesus yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu adalah yang berkata jasad dan rohnya. Ya, kerjasama antara jasad dan roh, sehingga Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya, roh yang Anda katakan bahwa roh yang ada di dalam Yesus itu adalah roh Elohim, itu bohong, itu dusta itu, Bu, itu sesat itu. Kenapa? Karena roh yang Anda katakan, roh Elohim yang ada pada diri Yesus, dengan jujur mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti roh yang Anda kasih merek Elohim pada diri Yesus, itu bukanlah roh, bukanlah Tuhan, tetapi Yesus itu sendiri. Makanya di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus membuktikan bahwa dirinya bukanlah Tuhan. Apa buktinya? Dia berkata dengan tegas, dengan bantuan rohnya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi sesat Anda karena Anda menyembah sosok manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Harusnya ibu itu siuman. Sadar, Bu, sadar. Eling. Itu melulu, itu memang semua perkataan Yesus itu memang seperti itu, Bapak. Perkataan Yesus itu bicara dalam kapasitasnya sebagai anak Allah. Itu melulu, kayaknya nggak nyambung nih. Tapi ketika ditanya, Bapak itu di mana? Yesus mengatakan, Bapak itu diam di dalam dirinya. Bahkan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia siapa? Dia Elohim. Kamu itu, Pak, akan mati dalam dosa Bapak, akan dicemplungin ke neraka. Perkataan Yesus tentang anak Allah, dia anak Allah itu semua tercatat di kitab kami, Pak. Semua Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua bicara tentang perkataan Yesus dalam kapasitasnya anak Allah. Tetapi Yesus mengatakan, akulah dia. Bapa itu diam di dalam aku. Aku dan Bapa adalah satu. Bapa berkuasa memberikan hidup yang kekal. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Oke? Yohanes 10 ayat 35 itu kalau nggak salah. Coba Bapak simak dong, coba Bapak renungkan perkataan siapa. Kalau cuma utusan, mana bisa dia memberikan hidup yang kekal, Pak? Itu kuasa ilahi, itu otoritas Tuhan, dan yang akan datang kembali menghakimi adalah Tuhan, Pak. Yang akan datang itu anak manusia itu, Pak, otoritas tertinggi Tuhan. Mana bisa Bapak samakan itu dengan jabatan seorang utusan? Aduh. Loh, buktinya Anda mengatakan ayat 20, saya langsung tebak. Itu ayat 30, Bu, bukan ayat 20. Artinya, mau seperti apapun pemahaman saya terhadap gospel kitab Ibu, jauh di atas daripada Ibu. Itu yang perlu Anda paham. Anda mengatakan, Yesus tidak mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh, itu ayat 5, ayat 20 dari Yohanes 5. Salah, aku bilang. Itu ayat 30. Malu sendiri kan? Iya kan? Nah, itu membuktikan bahwa saya lebih menguasai kitab Anda daripada Anda itu sendiri. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik, dan Ibu harus terima itu. Itu fakta, ya. Nah, itu aja Ibu nanya kepada saya. Kan kasihan kalau kayak gitu. Anda yang punya kitab, yang menguasai saya. Anda hanya memiliki puing-puing iman saja, asal imani aja. Yang menguasai justru saya. Kan kasihan. Justru itulah yang membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang yang Tuhan yang mana? Anak atau Bapa? Anda mengatakan dua-duanya. Dari mana ke mana Yesus mengatakan Tuhan itu ada dua? Di dalam Yohanes 17 ayat 3,
Yesus mengatakan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen loh ya, kepada Bani Israel, pengikutnya. Apa kata Yesus? Hidup kekal itu, maksudnya syarat untuk masuk surga itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Dia, bukan aku, tapi Dia yang ada di surga, kata Yesus. Dan kalian mengenal aku yang diutus, artinya, dan kalian mengenal Rasulnya, yaitu aku, Yesus. Nah, ketika Ibu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak dan Bapa itu adalah dan Allah itu adalah Bapa, justru itu membuktikan Yesus itu bukan Tuhan, Bu. Sadar, Bu, sadar. Pak Zulkifli, nih baca nih Yohanes 10 ayat 35 dan 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, ini perkataan Yesus sebagai anak Allah. Oke, lalu dia berkata lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, ini perkataan dia sebagai anak Allah, tetapi dia mengatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Ayo coba dicerna apa jawab Bapak mengenai hal ini? Justru itu. Apa kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 27? Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, kalau Ibu mengaku sebagai pengikut Yesus, harusnya Ibu mendengarkan perkataan Yesus, harusnya Ibu mengikuti perkataan Yesus, harusnya Ibu mendengarkan perintah Yesus. Anda tahu, Yesus mengatakan, aku duduk di sebelah kanan Bapa, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Hidup kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang telah mengutus aku. Lantas kenapa Ibu tidak mau mendengarkan perkataan Yesus? Sementara Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, mereka juga mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Nah, Ibu sekarang menyembah Yesus itu mendengarkan siapa? Mengikuti siapa coba? Ini makanya saya bilang, saya hadir di sini untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibelokkan oleh Kristen. Seperti itu, Bu, yang cantik. Apa? Saya nanya apa, Pak? Apa yang saya tanya? Bapak kuasai apa? Ayo sekarang tanya. Yohanes 10 ayat 28 ini. Ayo coba jawab saya. Apa korelasinya dengan mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Yesus berkuasa memberikan hidup yang kekal. Bapa yang memberikan hidup yang kekal itu kepada Yesus, dan Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan mengatakan bahwa Allah atau Elohim itu tinggal di dalam diri Yesus, apa Bapak masih bisa mengatakan bahwa Yesus cuma utusan Bapa dan Yesus mengajarkan bertauhid dan Yesus itu Islam? Sorry Pak, Islam itu ada tahun kapan dan tahun berapa, dan Yesus itu ada tahun berapa? Ngawur banget. Apa hubungannya? Yesus tidak kenal itu siapa Muhammad. Yesus tidak tahu siapa itu Muhammad. Ngawur banget sih. Santai Bu, santai. Saya memang penginjil kelas berat yang susah untuk dikalahkan oleh laskar gereja. Susah Bu, susah. Saya itu susah untuk dikalahkan karena saya lebih menguasai kitab Ibu daripada hampir seluruh Kristen yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau bukan Tuhan, Pak? Siapa pemilik sorga itu, Pak? Yang benar aja, masa Muhammad bisa memberikan hidup yang kekal kepada Bapa? Masa Muhammad merupakan pemilik kerajaan sorga? Masa Muhammad berkuasa melempar Bapak ke neraka? Lah, Muhammad juga dia juga harus diadili. Muhammad masih minta diselamatkan. Oh, tidak bisa disamakan dengan Muhammad, Pak. Yesus pemberi hidup yang kekal. Dialah hakim tertinggi di dunia ini, Pak. Dia yang akan datang untuk melempar Bapak ke neraka. Itu ada ayatnya, itu ada dalilnya, dan itu berlaku tetap, tidak bisa diganggu gugat. Ngawur Bapak. Sederhana aja Bu, untuk membuktikan bahwa kitab Ibu itu adalah palsu. Ya, Yesus memberitakan Injil kan, kerajaan Allah. Iya toh? Nah, sekarang mana Injil yang Yesus beritakan itu? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, saya minta kepada Ibu, tunjukkan mana firman yang Yesus terima dari Allah. Mana firman yang Yesus terima dari Hasem? Tunjukkan. Ada enggak? Enggak ada kan? Yang Ibu tunjukkan adalah karya Lukas, karya Matius, karya Yohanes, karya Petrus, karya Paulus. Sekarang saya minta mana
firman-firman yang Yesus terima dari Hasim? Ada nggak? Bisa nggak Ibu tunjukkan? Nggak bisa. Nah, sekarang yang Ibu pegang sekarang adalah kitab terjemahan Indonesia yang dibuat oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Saya minta aslinya mana? Ada nggak? Nggak ada. Jadi bagaimana mungkin Anda mau menegakkan benang basah di mana fakta mengatakan, para pakar mengatakan, dan bukti tertera dengan jelas, kitab Ibu bukanlah kitab asli, hanya terjemahan. Begitu, Bu. Aduh Pak, apanya yang susah dikalahkan loh? Bapak ngawur kok. Sekarang tunjukkan, ayo Pak. Saya jawab tantangan saya ya. Tunjukkan di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus mengajarkan ketauhidan dan dia hanyalah seorang utusan. Oke, tunjukkan itu Pak. Saya tunggu Pak. Saya memang gaya bicaranya begini. Semua orang juga udah tahu Pak. Bukan karena saya ngawur. Emang begini gaya saya. Tapi nggak lama lagi Pak. Saya sebentar lagi udah mau istirahat. Cepet ya. Ya, itu cara Anda untuk kabur dari saya, nggak apa-apa. Silakan aja istirahat. Anda belajar lagi 60 tahun, baru hadapi saya. Karena saya yakin sekali Anda tidak punya ilmu sama sekali. Pertanyaan yang saya ucapkan berulang dan berulang itu tidak ada Anda jawab. Kenapa? Karena memang iman Anda hanya berdasarkan asal percaya saja, tidak berdasarkan terhadap pengajaran Yesus. Silakan Anda duduk, buat kopi, campur gula, dan jangan lupa kasih sedikit garam ya, supaya otak Anda itu bisa berpikir dengan baik. Saya tunggu 60 tahun kemudian Anda muncul untuk hadapi saya, oke? Zulkifli, saya bilang saya tunggu, cepat. Ayo tunjukkan. Jangan mau kalah sama saya. Ayo tunjukkan. Saya tunggu. Mana ayatnya? Oh, jadi kalau Yesus itu bukan Muslim, Yesus itu adalah Kristen gitu maksudnya, Bu? Gini loh Bu, saya ajarin ya. Yang Ibu katakan ajaran Muhammad SAW itu adalah ajaran Islam, Bu. Itu ajaran Islam. Nah, bagaimana dengan Muslim? Muslim itu adalah orang yang menjalankan ajaran Allah. Jadi ajaran Abraham yang dianut oleh Abraham, kemudian dilakukan oleh pengikut Abraham, apakah dia disebut Kristen? Tidak, mereka disebut sebagai Muslim. Ajaran yang dibawa oleh Musa dan taat kepada Torah Musa, apakah mereka disebut Kristen? Tidak, mereka disebut sebagai Muslim. Ajaran yang dibawa oleh Yesus, apakah pengikutnya disebut Kristen? Tidak, pengikut Yesus disebut sebagai Muslim. Kok bisa gitu? Ya, apa sih Muslim itu? Muslim itu adalah orang yang berserah diri terhadap perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan yang dibawa oleh Rasul Tuhan, yaitu Nabi-Nabi Tuhan. Nah, ketika Yesus itu taat kepada Torah yang dibawa oleh Musa, maka Yesus disebut sebagai Muslim. Ketika Abraham itu taat kepada perintah Tuhan, maka Abraham itu disebut sebagai Muslim. Ketika Musa tidak taat kepada Torah, maka Musa disebut sebagai kafir atau Kristen. Kenapa? Karena ingkar terhadap perintah Tuhan. Itu yang perlu Ibu paham. Jadi Yesus itu adalah Muslim yang taat. Dia adalah Muslim yang sangat soleh, karena dia taat terhadap perintah-perintah Tuhan yang diberikan kepadanya. Yesus bukan pembangkang, Yesus bukan kafir, tapi dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia menjalankan syariat Torah dengan taat. Dia tidak pernah meninggalkan hukum Torah sekecil apapun, sebagaimana yang dia ajarkan di dalam Matius 5, di dalam kitab Ibu. Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik. Jadi Yesus itu adalah Muslim dan Ibu adalah kafir. Oh iya, karena nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu mengajarkan firman Allah dengan menggunakan bahasa mereka, dan mereka tidak ada yang menggunakan bahasa Arab. Mereka semua menggunakan bahasa Ibrani, dan tidak ada di antara mereka menggunakan bahasa Yunani. Jadi tidak ada nabi yang mengajarkan bahasa Yunani. Jadi kitab Kristen yang aslinya bahasa Yunani itu diajarkan oleh siapa? Nabi Paulus. Itu aja. Jadi nabi yang datang dari Yunani dan Romawi itu bernama Nabi Paulus. Itu. Paham? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu bahasa Arab, Bu. Artinya apa? Allah atau Hasim yang maha suci lagi maha tinggi. Apakah Hasim tidak maha suci, tidak maha tinggi? Jelas tidak. Jelas maha suci dan maha tinggi. Artinya YHWH,
Allahnya Ibrahim, Allahnya Yakub dan Musa dan Ishak, itu adalah Allah yang subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu ibu pahami. Apakah ada di dalam kitab Torah? Coba Anda baca di dalam kitab Tanak, coba Anda baca di dalam di dalam Yesaya 5 ayat 16. Di situ dikatakan Allah Abraham Maha Suci, lagi Maha Tinggi di dalam keadilannya. Bahasa Arabnya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu belajar lagi. Mana Pak Zulkifli? Ini aku tunggu ini. Mana? Tunjukkan ayatnya Pak Zulkifli. Mana yang mengatakan bahwa Yesus mengajarkan ketauhidan? Jangan bilang cuma di Yohanes 17 ayat 3 ya. Cari yang lain, cari yang lain. Wah. Sorry Pak, semangat Pak. Itu asumsi. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 7, apapun itu yang berasal dari diriku, bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Dia yang telah mengutus aku. Apa sih ibu ini? Itu makanya aku bilang, Bu, saya lebih menguasai kitab ibu daripada ibu sendiri. Yohanes 17 ayat 7, apapun yang berasal dari diriku, semua itu berasal dari Tuhanku yang telah mengutus aku, bukan dari diriku. Makanya Yesus mengatakan, aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Itu yang perlu ibu paham. Artinya Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti mendengarkan suara Yesus, melihat Yesus, itu bukanlah melihat Bapa. Eling Bu Eling, sadar. Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya Yesus yang dilihat, Yesus yang didengar, itu bukanlah Bapa. Sadar Bu, tobat. Aduh, kenapa di situ larinya Pak? Tidakkah kau bisa menjawab tantanganku Pak? Aku meminta dikau untuk memberi dalil bahwa Yesus Yesus mengatakan bahwa Dia itu bertauhid dan Dia cuma utusan. Itu yang aku minta Pak. Aku tidak minta soal Paulus. Aduh, ini mah pasaran punya nih, pasaran nih Bapak nih. Semua orang-orang Muslim itu kalau yang debater pasaran itu kalau udah kepentok larinya ke Paulus dah. Zulkifli, waktumu hanya tinggal 10 menit. Saya mau nonton TV. Kalau Bapak tidak berani, tidak bisa. Kalau Pak Zulkifli tidak bisa menjawab tantangan saya, tunjukkan di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus bertauhid. Mari saya buka Pak. Saya punya waktu tinggal 10 menit. Saya mau makan malam, saya mau nonton TV, saya mau rileks, saya mau golek-golek, saya mau tidur. Kalau mujizat yang ada pada diri Muhammad SAW itu memang berbeda dengan mujizat yang ada pada Yesus, yang ada pada Musa, yang ada pada Abraham. Kenapa? Ya, Allah sesuaikan dengan keadaan. Contoh, Yesus tidak mungkin diberi tongkat untuk bela laut. Gak mungkin, karena Yesus tidak ditugaskan untuk membawa Bani Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ya toh? Ya dong. Nah, jadi sesuai dengan kemampuan daripada sesuai dengan zaman daripada nabi-nabi itu diutus. Lalu apa mujizat Muhammad SAW? Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Al-Quranul Karim, yang bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dipandang, bisa dipegang, bisa diraba, bisa berada di tengah-tengah umat Islam itu sendiri. Mana mujizat Yesus? Apakah masih ada di tengah-tengah umatnya? Tidak ada lagi. Mana mujizat Musa berupa tongkat yang bisa membelah laut? Apakah masih ada di tengah-tengah umatnya? Tidak ada lagi. Mujizat Abraham apakah ada di tengah-tengah umatnya? Tidak ada lagi.
Mujizat Musa yang sangat super luper itu apakah masih ada di tengah-tengah umatnya? Tidak ada lagi. Mujizatnya Yesus yang sangat luar biasa itu bisa membangkitkan orang mati, apakah masih ada di tengah-tengah umatnya? Tidak ada lagi. Kalau penyusup Kristen ada nggak mujizat Yesus di tengah-tengah mereka? Tidak ada lagi. Bagaimana dengan mujizat Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Masih ada sampai sekarang. Apa itu? Al-Quranul Karim. Tidak tergantikan, tidak ternoda, tidak tercacat sedikit pun. Dan 1400 tahun yang silam, apa yang tertera di dalam Al-Quran berupa mujizat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diterangkan jauh sebelum para pakar, para ilmuwan, profesor menemukan apa yang mereka temukan di akhir-akhir ini. Itulah mujizat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Pak Zulkifli, dia yang mengutus aku itu konteksnya apa tuh Pak? Konteksnya coba baca ayat 5. Yesus memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa dalam keberadaannya, dalam hadiratnya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Para nabi sebelum Yesus datang sebagai utusan itu telah mengatakan bahwa Elohim itu akan datang menjadi penebus dan juru selamat. Bukan, Elohim tidak mengirim yang lain. Elohim tidak mengirim duta. Elohim tidak akan mengirim malaikatnya untuk menjadi penebus, tetapi dia sendirilah yang akan menyelamatkan dan menebus umatnya. Lalu setelah Yesus datang menjadi penebus, kenapa ente menolaknya Pak? Kenapa ente menyelewengkannya menjadi yang lain? Yesus Alkitab di Perjanjian Lama menuliskan tentang Yesus Pak. Alkitab Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang Yesus, menceritakan, mensosialisasikan, menggambarkan tentang satu pribadi yang namanya penebus itu Pak. Makanya orang-orang Yahudi itu menanti-nantikan kedatangan Mesias itu Pak. Aduh Pak, tidak tahukah kau akan hal ini? Iya, Allah itu tidak punya anak. Karena Allah itu bukan manusia dan anak manusia. Itulah bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Begitu, Bu. Itulah bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Bu. Aduh, Ibu ini gimana sih, Bu? Iya, benar. Yesus itu memberikan hidup kekal. Makanya dia adalah utusan. Bagaimana Yesus memberikan hidup yang kekal itu? Ada syaratnya. Apakah Yesus memberikan hidup kekal kepada orang Hindu? Tidak. Apakah Yesus memberikan hidup kekal kepada orang Buddha? Tidak. Apakah Yesus memberikan hidup yang kekal kepada orang yang Islam? Iya, pasti. Kenapa? Karena Yesus mengatakan hidup kekal itu kamu bisa peroleh ketika kamu mengenal Hasem, satu-satunya Tuhan yang benar. Hidup kekal itu bisa kamu peroleh ketika engkau mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, itu adalah Allah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Dan apalagi kata Yesus, dan mengenal aku sebagai utusannya. Berarti Yesus memberikan hidup kekal kepada Islam. Kenapa? Karena Islam mengakui tidak ada Tuhan selain Tuhan yang mengutus Yesus, dan Yesus adalah utusan Tuhan. Nah, apakah Yesus memberikan hidup kekal kepada Kristen? Tidak. Kenapa? Karena Kristen tidak mengenal Yesus sebagai tidak mengenal Allah yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Tetapi Kristen mengenal tiga-tiganya Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang telah engkau utus. Jadi Yesus memberikan hidup kekal kepada siapa? Kepada Islam. Apa buktinya? Yesus katakan mereka mengenal engkau, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku sebagai Rasulmu. Nah, di dalam syahadat Islam dikatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Anna Yesus Rasulullah. Yesus utusan Allah. Yesus adalah utusan Tuhan. Itu yang perlu
ibu pahami dengan baik. Ingat, ketika ibu membawa ayat 10 ayat Yohanes 10 ayat 28, teruskan membaca ayat 34, 35, 36, Bu. Apa kata Yesus? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak mungkin dibatalkan. Karena itulah Yesus mengaku Allah sebagai pengantar surat, sebagai pengantar firman. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Jadi kesimpulannya, Yesus memberikan hidup kekal itu kepada Islam, tapi Yesus tidak memberikan hidup kekal kepada Kristen. Karena Kristen tidak mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, tetapi Kristen mengenal Allah adalah bagian dari 3 Tuhan yang benar, yaitu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Sadar, Bu, sadar. Pak Jekli, dilarang asumsi. Pak, nih tak kasih contoh. Tak kasih contoh nih Pak, tak kasih contoh. Bapak pergi nih, Bapak nih pimpinan perusahaan nih ya. Bapak pimpinan perusahaan nih ya. Nah, Bapak nyuruh anak buah Bapak nih pergi ke Bandung nih untuk mengadakan satu penelitian nih. Nah, Bapak nyuruh anak buah Bapak untuk pergi ke satu PT, ke satu perusahaan lain lagi. Yang Bapak lakukan apa, Pak? Bapak kasih dia stempel, celup ya kan? Bapak kasih anak buah Bapak itu baju seragam, celup ya. Bapak kasih anak buah Bapak itu surat kerjanya, kluk. Bapak kasih anak buah Bapak itu surat perintah bekerja, kluk. Bapak kasih anak buah Bapak itu tanda pengenal bahwa anak buah Bapak itu berasal dari perusahaan Bapak, kluk. Nah, setelah itu anak buah Bapak itu pergi ke perusahaan itu. Perusahaan itu akan tahu, oh ini dia orang ini berasal dari perusahaan Bapak. Karena apa? Karena tanda-tanda yang dia bawakan, oke? Itu pekerjaan yang sangat profesional, pekerjaan perusahaan, pekerjaan profesionalisme, oke? Nah, Tuhan itu jauh lebih profesional dia bekerja. Ketika dia datang, dia menubuatkan. Ketika dia mau datang, dia menubuatkan. Dia memberitahu Pak Jokowi dia mau datang ke Jakarta, dia telepon dulu orang Jakarta, dia kasih tahu, dia kasih surat pemberitahuan. Elohim mau datang ke dunia, dia nubuatkan dulu. Dan Elohim dan Yesus dan Elohim yang memberikan tanda-tanda mujizat, mengutus nabi-nabinya itu dia nggak asal utus, dia kasih tanda klik, dia kasih tanda mujizat, dia kasih perbekalan, dia kasih senjata ilahi supaya apa? Supaya orang mengenal, supaya orang percaya, supaya orang meyakini bahwa benar dia berasal daripada Allah. Ini adalah kerja Elohim dan kerja Yesus. Yesus mengutus murid-muridnya dengan memberikan mujizat besar. Yesus mengutus murid-muridnya dengan memberi tanda. Yesus mengutus murid-muridnya dengan mengirimkan rohnya supaya semua orang tahu bahwa benar dia berasal dari Yesus. Itu pekerjaan Tuhan yang maha tinggi, itu pekerjaan Tuhan yang maha luar biasa. Ketika ada nabi mengaku utusan Tuhan tapi tidak punya mujizat, tapi tidak bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhannya pun begitu. Oh, layak dipertanyakan itu, Pak, layak dipertanyakan. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, maksudnya Yesus itu taat atas perintah Bapa. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 ayat 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makanya Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Paham ya? Di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, itulah yang membuktikan bahwa aku adalah utusan Tuhan. Paham ya, Bu ya? Nah, kemudian Ibu mengatakan, aku memberikan hidup yang kekal, kata Yesus. Tapi hidup kekal itu diberikan ada syaratnya, yaitu ketika orang mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Hasem, adalah Allah, tidak ada yang lain, maka disitulah hidup kekal itu diperoleh. Dan itu hanya berlaku di Islam. Tidak ada Tuhan selain Hasem, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu. Tapi Kristen, apakah Kristen berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Bapa? Pasti tidak mungkin berani. Kenapa? Yesus mau dikemanain. Karena Yesus juga adalah Tuhan menurut Kristen. Roh Kudus yang merpati itu mau dikemanain. Karena menurut Kristen, Roh Kudus itu adalah 100% Tuhan, 100% burung merpati. Jadi nggak bisa. Hanya Islam yang bisa memperoleh hidup yang kekal itu. Bukan Kristen. Pahami itu dengan baik. Yesus bukan Tuhan, itu adalah klaimmu saja ya. Yesus itu adalah Tuhan,
tetapi bukan manusia yang mentuhankan Yesus. Tetapi Yesus adalah Tuhan saja dari sorga. Ya. Yohanes 17 ayat 3. Aku hanyalah utusan. Oke? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, bukan aku, tapi Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang Engkau utus. La ilaha illallah, ana Rasulullah. Itu jelas. Hidup kekal itu mengenal Allah yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus yang adalah manusia sebagai utusan Tuhan. Di luar daripada itu, tempatnya di neraka. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Yohanes 17 ayat 3 itu adalah tauhidnya Yesus. Apa tauhid itu? Mensatukan Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mengesakan Tuhan. Ya, tidak mengatakan bahwa Tuhan itu membelah diri menjadi anak atau menjadi ibu atau menjadi merpati atau menjadi api atau menjadi apapun. Itulah yang Yesus katakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada yang lain. Cuma satu Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus Yesus. Lalu Yesus ini siapa? Yesus hanyalah utusan Tuhan. Jadi hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Allah adalah Sang Pencipta, Yesus adalah ciptaan. Ajaran tauhid itu jelas. Selain dari Yohanes 17 ayat 3 itu, bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang telah Engkau utus. Itu adalah tauhidnya Yesus. Di mana lagi? Di dalam Yohanes 5 ayat 30. Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya aku bukan Tuhan. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Berarti aku menghakimi itu bukan sesuai dengan seleraku. Artinya aku ini bukan Tuhan. Dan penghakimanku itu adil. Kenapa? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Artinya aku tidak bisa menuruti kehendakku sendiri karena aku ini bukan Tuhan. Itu yang perlu ibu pahami. Jadi ajaran tauhid Yesus itu jelas sekali. Apa yang aku lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan apa yang aku lakukan bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Itu pelajaran yang sangat berharga buat ibu, bahwa Yesus mengajarkan tauhid itu di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku. Artinya bukan aku yang mengutus diriku, tetapi Bapa lah yang mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Jadi suaraku yang kamu dengar itu bukanlah suaranya Bapa. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi rupaku yang adalah Yesus itu bukanlah rupanya Bapa. Itu jelas ajaran tauhid yang diajarkan oleh Yesus. Bapa yang mengutus aku, artinya Yesus itu adalah utusan. Jadi tidak ada alasan kemudian bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir untuk kemudian menjadikan Yesus yang hanyalah manusia itu menjadi Tuhan. Karena kenapa? Yesus mengajarkan di dalam tauhid, ya, bahwa Dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Tidak ada dua-duanya atau tiga-tiganya. Seperti itu. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, karena anak tersebut melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itulah yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan Ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya itu sendiri, bahwa Ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Itu jelas, ya, bahwa Yesus mengajarkan tauhid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak, yaitu aku, tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Itulah bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang yang punya akal sehat. Kalau kayak ibu ini, ya saya rasa susah untuk memahami. Kenapa? Karena pijakan ibu untuk menjadi Kristen itu bukan akal, bukan ilmu, tetapi berdasarkan asal percaya saja. Kalau Yesus itu adalah Dia sendiri, maka akan terbantahkan oleh Yesus itu sendiri.
Karena Yesus mengatakan dengan jelas di dalam Yohanes 5 ayat 37 bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Artinya Yesus itu bukan Bapa, yang datang itu bukan Bapa, tetapi hanya manusia biasa yang kemudian diberikan mukjizat untuk menyampaikan apa yang Bapa kehendaki kepada Bani Israel. Jadi kalau ibu mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia, yaitu konsep Romawi Yunani yang mempusi masuk ke dalam pengajaran Yesus. Dan begitu Tuhan itu datang, tiba-tiba dengan jelas dia mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kan kasihan. Sudah capek-capek, ternyata tidak mampu berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ini namanya Tuhan KW. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, maka kenapa Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu memang benar. Yesus sendiri mengucapkannya karena dia manusia. Itu waktu itu Yesus cakap sebagai inkarnasinya manusia waktu itu. Ya Ustaz Zulkifli, you tahu ke? Yang menyatakan keilahian Yesus itu tentu bukanlah ajaran Yesus. Yang mengatakan Yesus itu adalah utusan Tuhan, itulah ajaran Yesus. Itu pasti, ya kan? Makanya Yesus minta kepada Bani Israel supaya waspada. Kepada siapa? Kepada nabi-nabi palsu. Siapa itu? Yang mengajarkan tentang Yesus, tetapi bukan pengajaran Yesus. Itu yang dimaksud daripada Yesus dalam Markus 13. Seperti itu, kawan. Nah, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Udah selesai.